Kelas inspirasi, kelas inspirasi. Kelas inspirasi menginspirasi kamu jadi apa yang kamu impikan. Saatnya kamu dengarkan belajar di RRI Kelas Inspirasi. Kelas inspirasi menginspirasi kamu jadi apa yang kamu impikan. Dari kawasan Pemilu 8, Radio Republik Indonesia, Kupang, Radio Tangga Bencana COVID-19. Halo, apa kabar nih pendengar Radio Kupang? Senang sekali ya untuk edisi hari ini, hari yang kelima di Juni 2020. Kembali ketemu lagi dengan saya Rocky yang punya voice, menemani Anda semua dari sekarang hingga tuntas di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Yang pastinya kita punya beberapa program acara spesial untuk hari ini ya. Nah, untuk hari ini dalam kelas inspirasi, kurang lebih 1 jam ke depan ya, hingga di jam 12 siang ini. Oke, mudah-mudahan kamu semua hari ini sehat selalu dan masih semangat ya untuk melanjutkan beragam aktivitas pagi hingga saat ini. Apalagi hari ini kan kita memulai kehidupan normal dengan istilah Indonesia Tatanan Kehidupan Baru ya. Setelah beberapa bulan ini kita melakukan PSBB, pembatasan sosial skala besar untuk menekan penyebaran virus corona atau COVID-19. Oke, intinya jangan lupa juga ya untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah ya, dengan tetap menjaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan setelah pulang bepergian dari mana aja. Oke, pendengar dari Grup Uang, untuk kali ini ya, kita akan sama-sama di kelas inspirasi dan yang pasti buat Anda semua yang punya ingin menjadi seperti teman-teman kita ya sebelumnya yang sudah mengisi acara di Belajar di RRI Kupang dalam kelas inspirasi, tentunya ini mungkin bisa menjadi motivasi tersendiri buat kita, buat Anda semua ya, apalagi buat adik-adik yang baru saja menyelesaikan ujian nasionalnya walaupun secara online, terus bingung kira-kira mau kemana. Nah, dengarin di sini ya di RRI Kupang dalam Belajar di RRI kelas inspirasi. Kelas inspirasi, kelas inspirasi. Kelas inspirasi menginspirasi kamu jadi apa yang kamu impikan. Saatnya kamu dengarkan belajar di RRI Kelas Inspirasi. Kelas inspirasi menginspirasi kamu jadi apa yang kamu impikan. Dari kawasan Pemilu 8, Radio Republik Indonesia Kupang, Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya, pendengar, aksi juru bicara bahasa isyarat yang biasa kita lihat di pojok kiri layar TV, ini menjadi salah satu hal yang menarik dalam setiap program acara-acara tertentu di mana aja ya. Dan juru bahasa isyarat ini dihadirkan untuk membantu penyandang tunarungu untuk lebih memahami dan mendapatkan informasi yang berkembang saat ini. Ya, pendengar, hadirnya juru bahasa isyarat dalam berbagai program acara di TV, salah satu contohnya pada saat debat capres kemarin, dan pokoknya pada saat debat capres terus cawapres pada tahun kemarin juga ya, serta yang saat ini juga ya terkait dengan penyebaran wabah virus corona pada saat pemerintah melakukan konferensi pers terkait dengan penyebaran COVID-19 ini. Dan pasti teman-teman melihat ya ada gambar ukuran kecil di pojok kiri atau kanan televisi Anda ya. Dan tentunya ini adalah wujud pemenuhan hak informasi bagi penyandang disabilitas dan penyampaian informasi tentunya. Namun, tahukah kamu
jadi juru bahasa isyarat juga ini ternyata bukan hal yang mudah. Dan yang pasti, juru bicara bahasa isyarat juga harus mempunyai pengetahuan yang luas untuk dapat memahami dan menyampaikan isi pesan dengan akurat. Ini tidak hanya menerjemahkan isi pesan yang cepat dan juga akurat, juru bicara bahasa isyarat juga ini harus mampu menerjemahkan dengan ekspresi. Nah, coba bayangkan ya, orang ketika menyampaikan informasi, orang yang berbicara dengan ekspresi marah, tegas, terus yang menyampaikan dalam bahasa isyaratnya lemah lembut, pasti kan tidak akan pas informasi yang dia sampaikan kepada para teman-teman yang punya punya keterbatasan khusus gitu ya, atau punya rungu nih. Ya, menjadi juru bicara bahasa isyarat adalah sebuah proses yang tentunya kompleks juga nih. Bahasa dan pendengar, juru bahasa isyarat juga tentunya harus pelajari dulu kira-kira apa yang akan dibahas nanti. Serta daya ingat yang kuat, konsentrasi tinggi juga merupakan salah satu kriteria yang harus dimiliki juru bahasa yang ideal. Nah, langsung aja ya, untuk kali ini kita punya tamu spesial di kelas Inspirasi Belajar di RRI Kupang. Ada Kak Ike Mauboy yang sudah terhubung di line telepon. Halo, selamat pagi jelang siang. Halo, selamat pagi. Oke, gimana nih, apa kabar hari ini? Luar biasa dong, Kak. Luar biasa di luar ya. Oke, yang pasti masih semangat dong ya, apalagi dengan kondisi kita saat ini harus bersahabat dengan virus corona. Oke, Kak Ike, ini terkait dengan juru bahasa isyarat. Kalau mau dilihat dari Kak Ike sendiri, ini kan pendidikannya kebidanan ya? Iya, benar, Kak. Nah, ini kenapa sampai bisa menuju ke situ, lebih memilih untuk belajar bahasa isyarat? Bisa diceritakan dulu pertama kali Kak Ike mulai mengenal bahasa isyarat dan terinspirasinya dari siapa sih? Ya, baik, Kak. Jadi awalnya bisa tahu bahasa isyarat ini setelah berkuliah selama 3 tahun di Bandung, pulang ke Kupang itu berlibur sambil menunggu. Kalau kesehatan itu biasanya harus ujian kompetensi dulu nih. Setelah itu baru tunggu hasilnya. Jadi selama menunggu hasil, berlibur ke Kupang. Waktu di Kupang, dari pemuda Advent, dari Gereja Masih Advent Hari ke-7, ada tim dari Jakarta datang untuk mengajarkan bahasa isyarat dan kami menjadi relawan. Jadi saya di situ berpikir mungkin ini adalah panggilan, jadi saya mencoba untuk belajar berbahasa isyarat juga, Kak. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu. Terus kenapa? Maksudnya prosesnya itu butuh waktu berapa lama sih? Sebenarnya latihan itu cuma 3 hari, Kak. 3 hari? Iya, Kalau 3 hari. bilang belajar proses yang begitu cepat dan instan. Iya, benar, Kak. Ada proses dasar-dasar lain atau mungkin didampingi juga oleh teman-teman kita yang punya keterbatasan khusus dalam hal ini adalah teman-teman tuli itu. Ya, baik, Kak. Jadi waktu saat belajar itu, kalau belajar itu tanpa ada teman tuli, mungkin kita tidak bisa ya, karena ini adalah bahasa mereka dan kita harus belajar dari mereka. Saat kita belajar waktu 3 hari itu, saya sendiri melihat bahwa hanya dasar saja itu tidak bisa kita harus langsung terapkan. Karena kalau bahasa isyarat itu kita harus bersama-sama terus dengan teman-teman tuli supaya bahasa itu jangan dilupakan. Gitu, Kak. Jadi harus bersama dengan teman-teman itu ya, biar kita lebih cepat dan lebih cepat memahami bagaimana proses untuk belajar bahasa isyarat itu. Iya, benar. Nah, ini
setelah 3 hari itu prosesnya dengan teman-teman itu selama berapa hari lagi untuk melanjut mengasah kemampuan memahami gerak tubuh, gerak dan lain sebagainya terkait dengan bahasa isyarat ini. Ya Kak, jadi awalnya tuh pertama penasaran, oh ternyata selama ini masyarakat bukan cuma kita saja, ternyata ada teman-teman tuli di tengah-tengah masyarakat ini. Jadi saat itu teman-teman tuli di Kota Kupang ada membuat satu komunitas namanya Komunitas Tuli Kupang KTK, dan di Kota Kupang atau NTT sendiri tidak ada juru bahasa isyarat Kak. Jadi saat itu mereka sangat senang karena ternyata ada JBI, juru bahasa isyarat di Kupang, dan saat itu mulai dari 2018 itu kita bersama-sama selama setiap 1 minggu itu bisa 2 atau 3 kali itu harus berbincang dengan mereka supaya jangan lupa begitu Kak. Jadi ada kata-kata yang mungkin kita tidak tahu, mereka ajarkan kembali kepada kita Kak, begitu. Oh, iya luar biasa tuh ya. Jadi ini semua karena terpanggil gitu ya. Iya benar Kak. Nah, pada saat menjadi juru bahasa isyarat, pernah lupa tidak nih atau salah dalam menyampaikan informasi yang diterima terus disampaikan dalam bentuk isyarat? Selama ini belum pernah Kak. Soalnya kalau tidak ada bahasa isyaratnya, kita harus eja. Contohnya aku, AKU, begitu Kak. Jadi bisa dieja begitu. Tidak kalau perlu misalnya kita ya. lupa gitu ya, ketika orang yang menyampaikan informasi itu kita lupa bahasa isyaratnya, jadi dieja. Mulutnya juga harus digerak. Ya, benar Kak. Terus setelah proses pembelajaran itu maksudnya tidak meningkat bagaimana dengan perkuliahannya? Iya Kak, jadi per tanggal 26 November kemarin tahun lalu itu saya kembali ke Bandung untuk menyelesaikan ujian kompetensi saya. Terus setelah itu sebulan itu baru pengumuman hasil ujian diumumkan. Jadi saat itu saya lulus waktu di Bandung, terus masih pikir kalau mau lanjut juru bahasa isyarat atau jadi bidan. Jadi pas pulang ke jadi yang maksudnya ini, ketika melanjutkan pendidikan di Bandung, apakah terpikir untuk menghafal lagi kemampuan juru bahasa isyarat di kota tersebut gitu untuk menambah pengalaman lagi, karena setiap daerah mungkin ada beda-beda gaya penyampaian bahasa isyaratnya atau tutorialnya mungkin ada beda-beda, ada caranya yang berbeda-beda mungkin. Ya benar Kak, jadi untuk juru bahasa isyarat sendiri berbeda tempat, berbeda daerah, berbeda juga dengan budaya bahasa isyaratnya Kak. Jadi kalau saya di Kupang berarti bahasa isyarat saya budayanya tentang di Kupang. Jadi berbeda lagi dengan di Bandung, di Jakarta atau di tempat lain. Jadi kita harus menyesuaikan lagi dengan tempat itu. Jadi waktu kemarin ke Bandung itu berpikir untuk hanya untuk menyelesaikan ujian kompetensi itu, dan berpikir kalau mau melanjutkan juru bahasa isyarat ini harus jadi belum punya sertifikat nih Kak. Kalau sertifikat itu setahun sekali ada reuniannya namanya JBI. Itu di Indonesia semuanya dikumpulkan di satu tempat, di satu daerah. Kalau tahun lalu itu di Jakarta, tapi kebetulan belum ikut. Jadi katanya tahun ini ada di Bandung. Jadi semoga bisa ikut. Nah itu untuk proses mendapatkan sertifikat itu harus gimana? Apakah ada ujian khusus atau harus mengikuti acara-acara menyampaikan berita seperti itu? Jadi harus seminar gitu. Jadi itu dari tim namanya tim dari Jakarta itu atau panitia sendiri yang menyelenggarakan kegiatan itu, dan JBI mendaftar begitu Kak. Oke. Baik pendengar, kita masih di kelas inspirasi belajar dari Kupang bersama Kak Ike Mawoi, dan Kak Ike ini merupakan orang juru bahasa isyarat. Nah, kita akan lanjut lagi perbincangan kita terkait dengan kelas inspirasi ini. Anda juga boleh bergabung di sini di line telepon
543 kali atau juga di nomor WA kita di 0852 533123. Kebersamaan kita hingga tuntas nanti di jam 11 siang nanti. Oke, kita rehat sejenak dulu ya. Setelah ini kita akan lanjut lagi kebersamaan kita di kelas inspirasi. Kelas inspirasi, kelas inspirasi. Kelas inspirasi menginspirasi kamu jadi apa yang kamu impikan. Saatnya kamu dengarkan belajar di RRI Kelas Inspirasi. Kelas inspirasi menginspirasi kamu jadi apa yang kamu impikan. Masih dari kawasan Pemilu 8 Radio Republik Indonesia Kupang, Radio Tangga Bencana COVID-19, masih di kelas inspirasi. Ya, kalau ngomong-ngomong soal bahasa isyarat ini, tentunya bahasa isyarat ini juga digunakan oleh militer, dan tentunya untuk bahasa isyarat militer ini berbeda juga ya dengan bahasa sehari-hari. Ada juga bahasa isyarat dengan bayi dan juga pada hewani. Nah, pendengar dari Kupang, partisipasi juru bahasa isyarat juga ya di siaran televisi sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran Pasal 39 ayat 3 tentang penggunaan bahasa isyarat bagi tunarungu dalam acara tertentu, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Kita masih terus di program kelas belajar dari kelas inspirasi bersama KIK Mauboi, juru bicara bahasa isyarat. Halo KIK. Halo. Oke, kita coba terima dulu ya line telepon yang ada di line telepon nih. Halo, selamat pagi, menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Ya, dengan siapa di mana nih? KIK. Ini dengan Nalado di Tasmalada. Oke. Saya terima kasih atas kesempatan. Saya mau minta waktu sedikit KIK. Ya. KIK waktu sekolah untuk bahasa isyarat ini, apakah bergabung dengan sekolah di Klaten? Yang khusus untuk anak-anak kurang yang punya kebutuhan khusus itu. Klaten kan sekolahnya itu. Karena saya punya teman dulu, tahun 90-an, kita dinikah. Itu sekolah sana khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kebetulan saya juga dipanggil Manado sekolah ini. Jadi hanya satu yang mau dari NTT. Jadi saya mau tanya, apakah Kak Ica dari sekolah itu, teman saya Ibu Mada, apakah sama-sama dari sana? Tapi dia bukan bahasa isyarat. Dia khusus di anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu sekolahnya ada di wali kota sana. Apakah sama pendidikannya untuk mendapat bagaimana kita bisa mengajar anak-anak yang kebutuhan khusus dengan bahasa isyarat? Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Salam, selamat siang. Oke, baik. Sama Nalado di Cakmalada. Nah, KIT, bagaimana dengan tanggapan KIT ini terkait dengan hal tersebut? Ya baik, Mak. Tadi Mas siapa namanya? Sama Nalado dari Cakmalada. Ya, Mak. Jadi saya ini dari tim dari organisasi namanya The Unspoken Ministry yang dibuat oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7. Kami adalah relawan di mana ada kelas namanya Pathfinder. Di sana siapa yang mau menjadi relawan untuk teman-teman juru bahasa isyarat, teman-teman tuli, boleh silakan ikut bergabung. Jadi mungkin yang di Klaten itu berbeda lagi, tapi saya ini dari tim organisasi The Unspoken Ministry. Gitu, Mak. Oke. Nah, ini berkaitan dengan organisasi tersebut. Ini KIK tergabung ini sudah berapa lama nih? Sudah mau 2 tahun kayaknya ini, Kak. Oke, lalu bagaimana cara mengajak teman-teman yang terinspirasi dari KIK mungkin, atau dari keluarga di sekitar, atau mungkin karena melihat acara-acara di televisi, kok bahasa isyarat ternyata keren ya, apalagi dari perkembangan zaman.
hari demi hari itu kan tingkat kepadatan penduduk itu kan semakin banyak ya, selain menggunakan alat komunikasi untuk berkomunikasi. Nah, kalau misalnya di keramaian itu pasti kita butuh bahasa isyarat. Kira-kira bagaimana nih kalau misalnya kita yang pemula yang ingin belajar bahasa isyarat, apa yang harus diperhatikan dulu? Mungkin kita bergaul dengan teman-teman dulu yang studi atau langsung ke gurunya atau mengikuti kelas-kelas khusus gitu. Untuk itu sendiri sebenarnya bahasa isyarat ini adalah bahasa setiap hari kita. Contohnya kalau kita mau makan, biasanya tangan kita seperti bilang mau makan. Nah, itu adalah salah satu itu adalah salah satu dari bahasa isyarat juga sebenarnya, Kak. Jadi untuk itu sendiri boleh bergabung belajar bahasa isyarat. Ada dari teman di Advokan Ministry, kami sama-sama, dan itu biasanya karena COVID ini jadi tidak ada ya, Kak. Biasanya setiap hari Minggu di Taman Nostalgia, tetapi sudah beberapa bulan ini adanya di salah satu kafe namanya Kopisa. Nah, di situ biasanya bergabung bersama-sama untuk belajar bahasa isyarat, begitu, Kak. Tapi nah, itu kegiatannya seperti apa aja tuh, Kak? Oh, belajar bahasa isyarat mulai dari dasar, setiap minggu itu bertahap, Kak. Sama-sama dengan itu bertahap dengan teman-teman sama-sama dengan teman-teman tuli. Ya, jadi kami di Advokan Ministry bersama-sama dengan komunitas tuli Kupang. Jadi yang mengajarkan juga adalah teman-teman tuli, Kak. Nah, itu respon dari teman-teman yang normal untuk mengikuti seperti apa, dan setiap hari mungkin ada anggota baru kah atau gimana gitu? Ya, Kak, jadi kadang sepi, kadang rame begitu, Kak. Jadi mungkin karena sibuk, jadi ada yang paling sering datang itu setiap hari Minggu itu mungkin ada 10 atau lebih begitu, Kak. Oke. Nah, ini terkait dengan bahasa isyarat nih, Kak. Ini kan ada istilah-istilah yang di Indonesia sendiri, ada berapa jenis bahasa isyarat yang digunakan gitu. Ya, Kak. Jadi untuk di bahasa isyarat sendiri itu sebenarnya ada 2 sistem, namanya CD. CD itu sistem isyarat bahasa Indonesia yang dibuat oleh orang dengar dan diaplikasikan oleh orang tuli. Sedangkan yang saya pakai itu adalah Bisindo, bahasa isyarat Indonesia, yang dibuat oleh orang tuli dan diaplikasikan oleh orang dengar. Begitu, Kak. Jadi untuk teman-teman tuli sendiri yang lebih mudah untuk dimengerti itu adalah Bisindo, di mana mereka yang buat sendiri, kita orang dengar yang menerapkannya. Oke, dari kedua jenis bahasa isyarat itu ya, CD dan Bisindo, ini kira yang lebih sulitnya yang mana? CD, Kak. CD. Kenapa? Iya. Itu kan dibuat oleh orang yang bisa berbicara, terus diterjemahkan oleh orang yang tidak bisa berbicara ya? Iya, Kak. Jadi kenapa sulit? Sampai sekarang juga ini masih kontroversi banget untuk satu Indonesia, karena sampai sekarang itu CB dan Bisindo itu selalu bertolak belakang, karena masalahnya masih sampai sekarang ya, Kak. Jadi tidak tahu ujungnya kemana, tetapi untuk teman-teman tulis sendiri mereka lebih senang bahasa Bisindo. Dan untuk CB sendiri kesulitannya karena ada beberapa bahasa yang teman-teman tuli itu sendiri sangat sulit untuk memahami. Sedangkan kalau di SLB itu sendiri, Kak, SLB itu menggunakan CB, Kak. CB? Iya. Kan kalau mau dibilang bahasa Bisindo itu lebih gampang. Lebih gampang. Bahasa tersebut kan yang diciptakan langsung oleh orang yang benar, Pak. khusus seperti itu gitu. Lalu mengapa tidak menyebutkan kata tunarungu tetapi orang tuli yang kedengarannya lebih kasar? Ya, jadi gini, Kak. Jadi untuk tunarungu itu, tuna itu bahasa medis. Tuna itu artinya kerusakan, rungu itu artinya pendengaran, jadi kerusakan pendengaran. Sedangkan untuk teman tuli sendiri, kenapa dari awal saya bilang tuli. Nah, untuk tuli sendiri, mereka lebih senang mengucapkan atau memanggil mereka dengan sebutan tuli, karena itu kedengarannya sangat lembut, halus. Sedangkan untuk kita orang dengar sendiri,
kelihatannya tuli itu seperti kedengaran sangat kasar ya, tetapi untuk mereka itu sangat lembut dan sangat dihormati begitu Kak. Oke. Ini berkaitan dengan yang beberapa hari ini kan Kak Ike ini terus lancar tampil di layar TV berkaitan dengan konferensi pers dari pemerintah terkait dengan penyebaran COVID-19 nih. Itu bagaimana nih Kak Ike mempersiapkan diri ketika akan menyampaikan informasi dalam bentuk bahasa isyarat? Jadi sebelum bisa berdiri di samping Bapak Karo sendiri untuk menyampaikan tentang perkembangan COVID-19 yang di NTT ini, itu di balik itu ada usaha bagaimana teman-teman tuli ini mempunyai akses informasi yang sama untuk juga mendapatkan berita atau informasi yang sama itu. Jadi sebelum saya bisa berdiri di situ, dahulunya itu sebulan itu belum ada juru bahasa isyarat tuh Kak. Jadi teman-teman tuli itu cemas dan mereka itu bilang kalau pemerintah itu belum bisa memberikan mereka akses, belum memperhatikan mereka, sedangkan mereka juga adalah bagian dari masyarakat. Dan di situ kami mengadvokasikan, dan ini kami terus dengan teman-teman tuli, dengan teman-teman komunitas, dan ada beberapa kakak-kakak senior di sana, dan kami mulai mengadvokasikan itu selama beberapa hari dan terus mengomentari beberapa update tentang COVID ini di beberapa media sosial, dan di situ disetujui oleh bagian pemerintahan, dan ada juga teman dari penyandang disabilitas yang menjadi bagian dari di pegawai di kantor gubernur, dan kakak itu bernama Kakak Dina dia. Jadi Kak Dina Jadi itu membantu, mendamping gitu ya ketika telekonferensi berjalan gitu ya, ketika Kak Ike lupa menyampaikan informasi, dia yang membantu untuk memberitahu kalau harus seperti ini atau gimana? Oh, jadi untuk itu tidak ada yang mendamping Kak. Jadi waktu itu saya sendiri, kalau setiap kali untuk mendamping itu selalu saya sendiri. Jadi untuk harus ini harus itu sebenarnya tidak ada Kak, karena selama berlanjut itu tidak boleh berhenti, dan selama berkata-kata itu harus menyampaikan yang betul-betul semua apa yang dikatakan Kak. Nah, berkaitan dengan hal tersebut nih ya, pengalaman yang paling berat ketika Kak Ike menyampaikan informasi dalam bahasa isyarat, ada tidak pengalaman seperti itu? Terus bagaimana cara mengatasi rasa gugup, bimbang, ragu, takut seperti itu? Jadi untuk yang kesulitan saya rasa tidak ada ya. Paling kalau bahasa Inggris yang panjang sekali itu sebelumnya harus disimpulkan terlebih dahulu langsung cepat supaya memberitahukan kepada teman-teman tuli bahwa ini tuh bahasa Inggris, jadi ini artinya begitu. Terus kalau misalkan kalau narasumbernya berbicara terus ada yang lucu, audiens semua tertawa, dan mereka sendiri diam, pasti mereka bingung kan, ini ada yang lucu, apa yang lucu. Jadi mereka selalu tanya, JBI itu apa yang lucu, kami juga mau untuk tertawa begitu. Jadi harus seperti apa yang dibicarakan, harus seperti gerak badan, mimik, ekspresi, ya. Ekspresi badan, tubuh, wajah, itu juga harus disesuaikan dengan informasi yang kita terima dan disampaikan dalam bentuk bahasa isyarat. Ya, benar Kak. Seperti yang tadi udah saya sampaikan sebelumnya, kalau misalnya orangnya lagi berpidato dan bentak-bentak, tapi terus dia bikin yang ada semangat, senang, terus penonton, audiens juga bersorak-sorai, berarti kita juga harus menyampaikan sama persis dengan bahasa tubuh dan gerak-gerik kita ya, dan raut wajah juga. Nah, ini tentunya harus persiapan fisik, mental juga ya. Soalnya kan bahasa isyarat ini bukan sesuatu yang gampang. Karena otak kita juga harus bekerja, terus tangan tubuh juga harus bekerja ya. Tapi harus bisa banyak juga, fisik juga harus dijaga. Kalau kayak sendiri, kiat-kiat menjaga kesehatan tubuh biar tetap bugar untuk
ketika nanti ada seminar atau seperti kemarin itu seperti apa nih Kak? Jadi selama mau sebelum untuk bisa tampil di depan selalu beristirahat, terus jangan angkat barang yang terlalu berat karena kalau bahu itu capek pas waktu menerjemahkan bahasa isyarat itu selalu kan bahu kita keangkat dan tangan selalu di atas. Jadi itu lelah kalau misalkan kita selalu angkat-angkat yang berat dan itu pasti menjadi sangat capek gitu Kak. Baik, pendengar RRI Kupang masih di kelas inspirasi belajar di RRI Kupang bersama Kak Ike Moboi, juru bahasa isyarat. Dan silakan buat Anda semua yang ingin bertanya di 82543 kali atau juga di WA Pro 1 di 082 534 321 dan jangan lupa juga ya untuk live interaksi ini Anda bisa menyaksikan di YouTube RRI Kupang. Kita akan lanjut lagi perbincangan kita dari terus di RRI Kupang dalam kelas inspirasi. Kelas inspirasi, kelas inspirasi. Kelas inspirasi menginspirasi kamu jadi apa yang kamu impikan. Inspirasi. Kelas inspirasi menginspirasi kamu jadi apa yang kamu impikan. Masih dari kawasan Tombelo 8, RRI Kupang, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Oke, pendengar RRI Kupang di kelas inspirasi masih bersama dengan Kak Ike Moboi. Dan Kak Ike ini merupakan seorang juru bicara bahasa isyarat untuk Kak Ike. Nah, apakah bahasa isyarat, untuk bahasa isyarat ini, apakah sudah ada bahasa isyarat internasional gitu? Ya Kak, untuk bahasa isyarat sendiri berbeda negara, berbeda juga bahasa isyaratnya. Berarti belum ada bahasa isyarat yang baku secara internasional gitu ya. Soalnya kan setiap negara-negara gitu punya perbedaan masing-masing dalam menyampaikan ekspresinya seperti itu kan pasti punya perbedaan tersendiri nih. Nah, berkaitan dengan bahasa isyarat nih Kak Ike, apakah sudah ada aplikasi khusus untuk para penyandang tuli gitu dalam hal ini? Aplikasi-aplikasi yang bisa membantu mereka, terus aplikasi khusus juga untuk kita orang normal yang ingin belajar bahasa isyarat. Untuk aplikasi kalau misalkan kita orang dengar sedang berbicara dan saat itu ada peserta teman tuli dan tidak ada JBI nih. Di sana mereka punya satu aplikasi, untuk sementara ini masih ada satu aplikasi namanya Transkrip Instan. Di sana kalau orang berbicara, di situ akan tertulis dengan jelas apa yang dibicarakan oleh orang tersebut. Dan mereka bisa membacakan, tetapi aplikasi itu belum bisa membacakan bahasa budaya di daerah masing-masing. Berarti ini masih secara umum gitu ya? Iya, masih secara umum. Aplikasi dalam bentuk gimana? Maksudnya kita berbicara normal, nanti aplikasinya akan menerjemahkan dalam bentuk bahasa isyarat itu ya? Bukan, dalam kata-kata, namanya transkrip instan. Jadi sedang berbicara, nanti kata-kata itu akan keluar sendiri di handphone. Jadi itu harus di-download dulu di Play Store, namanya transkrip instan. Ya, maksudnya kita berbicara, keluarnya kata-katanya keluar di ponsel. Iya, bukan bahasa isyaratnya. Oh, bukan bahasa isyaratnya. Iya. Berarti ini belum begitu familiar juga dong ya. Maksudnya untuk teman-teman yang belum begitu familiar, pasti agak sulit juga ya. Iya, benar. Oke. Dan pendengar, masih ada waktu beberapa menit lagi ke depan ya kebersamaan kita. Silakan buat Anda semua yang ingin bertanya di sini, line telepon 825 443 kali. Dan juga di WA Pro 1 di 0852 534 32123. Tunggu atensi sahabat pendengar RRI, dan yang ingin bertanya-tanya juga boleh-boleh nih. Halo Kak Ike, dalam beberapa waktu ke depan, apakah masih ada kegiatan-kegiatan lain yang membangun dan meningkatkan motivasi anak-anak muda zaman sekarang ini untuk belajar bahasa isyarat? Ya,
Terima kasih sudah bertanya ya. Jadi kedepannya kami dan teman-teman komunitas tulis Kupang sendiri sudah merencanakan tentang kelompok belajar bahasa isyarat untuk di sekitar kota Kupang ini, Kak. Jadi itu masih dalam tahap perencanaan karena masih rencana untuk buat homeschool untuk teman-teman tulis Homeschool sendiri. juga ya? Iya. Nah ini semuanya nanti akan menyaring anak-anak muda, semua orang-orang yang ingin belajar bahasa isyarat. Iya benar Kak. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua juga ya. Selain memahami maksud dan tujuan yang disampaikan oleh teman-teman kita tuli, dan ini juga menjadi proses belajar yang keren. Nah, mudah-mudahan aja ya homeschool yang udah direncanakan ini bisa berdiri di Kupang. Apalagi di kota Kupang kan belum ada sekolah khusus untuk belajar bahasa isyarat ya. Iya benar Kak. Nah, ini kan masih tergabung dalam organisasi misalnya KIK sendiri ini ada di organisasi The Unspoken Ministry. The Unspoken Ministry. Bisa ceritakan sedikit terkait dengan komunitas tuli Kupang itu kegiatan-kegiatannya apa aja Kak? Jadi komunitas tuli Kupang ini mereka berdiri karena ada beberapa kakak-kakak senior, orang dengar ya, dia mau untuk teman-teman tuli ini bukan cuma sendiri-sendiri, tetapi harus ada satu komunitas di mana mereka semua bisa belajar. Ada juga yang belum tahu bahasa isyarat nih Kak, ada juga yang tidak bisa baca. Jadi mereka buat itu untuk sama-sama mereka belajar, dan ada juga beberapa LSM dan NGO yang mau untuk membantu teman-teman komunitas tuli Kupang ini dalam membangun akan pengetahuan dan edukasi tentang bencana alam. Dan ketika mereka menghadapi bencana alam, mereka harus buat apa nih, begitu Kak. Oke. Baik, terima kasih KIK untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini dalam belajar di RRI kelas inspirasi bersama IK Mogoi, juru bicara bahasa isyarat. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan kali ini bukan menjadi pertama dan terakhir ya. Kita jumpa lagi dengan cara-cara yang lain dan bisa menghadirkan langsung KIK di studio biar kita lebih sering lagi ya. Soalnya kan kita komunikasi by phone gitu, ingin belajar sih bahasa isyaratnya seperti apa, gerak tubuhnya seperti apa, dan apa yang harus dilakukan gitu ya, biar lebih keren lagi di kemudian hari ini. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang hadir di bincang-bincang dalam sesi. Sama-sama. Oke, baik pendengar dari